saya mulai tahun 98 saya tuh ngambek berat. Saya tuh sakit hati luar biasa, tapi aku tetap cinta. Ya. Jadi mulai Pak Harto turun hari kedua, saya langsung meninggalkan media massa dan meninggalkan semua urusan mainstream, elit dan kelas menengah. Saya langsung ke desa-desa. Itu tidak berarti saya bercerai. Saya ya jenenge wong bojoan rek ya, ono ngambek-ngambek kayak gitu. Nah, ketika Anda menjumpai tulisan tertentu, itu kan saya pikir sudah agak oke ini, ternyata belum juga. Jadi saya kecolongan gitu loh. Gitu ya. Saya ini tidak percaya sebenarnya sama Indonesia itu aslinya, tapi jangan marah. Pokoknya begitu Pak Harto turun hari kedua, karena saya yang bikin turun Pak Harto. Saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi. Dan saya ingin melakukan itu lagi pada suatu hari. Kalau sudah darurat, saya akan turunkan lagi. Ya. Tapi saya kecewa sama teman-teman saya, ternyata bukan reformis. Mereka tuh bukan supaya Soeharto turun, mereka tuh cuma ngomong gini loh hatinya, Pak Harto jangan nyolong sendirian, saya juga pengen. Itulah sebabnya nyun sewu akhirnya kan ternyata bukan reformasi yang kita kehendaki, yang kita alami. Besok malam tanggal 15 judulnya adalah reformasi yang kita mau, yang dimaui oleh rakyat yang sebenarnya gitu ya. Saya bukan politisi loh Mas. Kan saya cuma dorong truk yang macet gitu loh. Saya pergi lagi, saya tidak berpolitik, saya tidak cari jabatan juga, tapi saya serius nurunin Soeharto. Dan ternyata bukan reformasi yang terjadi. Sekarang lebih rusak daripada zaman Pak Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Segumpal daging itu adalah hati. Lidah seseorang itu dapat menggambarkan bagaimana hatinya, atau hati seseorang itu dapat dilihat dari lidahnya atau dari perkataannya. Sahabat, hakikat penyakit badan itu ya bersumber dari hati. Penyakit badan itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Adapun obatnya adalah memohon ampun kepada Allah dengan bertobat dan memperbanyak istighfar kepadanya. Dan tanda penyakitnya telah sembuh adalah tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat itu. Sahabat, ada beberapa penyakit hati ya. Di antaranya adalah iri dengki. Sesungguhnya iri hati dan dengki itu penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia atau iri dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Saya ulangi ya, iri dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Penyakit hati yang sangat berbahaya bersumber dari lidah yang kotor dan tidak terkontrol. Bahkan Hasan al-Basri sampai berkata, seseorang tidak dipandang baik dalam beragama selama tidak dapat menjaga lidahnya. Saya ulangi ya. Seseorang tidak dipandang baik dalam beragama selama tidak dapat menjaga lidahnya. Atau Syekh Abdul Qadir Jailani yang menggambarkan posisi lisan sebagai berikut. Lisan orang jahil berada di depan hatinya, sementara lisan orang berakal berada di belakang hatinya. Jika ingin bicara, maka pikirkanlah terlebih dahulu. Dapatkan niat yang baik baru bicara. Subhanallah ya, kita diingatkan agar menyaring apa yang akan kita bicarakan.
Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mewanti-wanti agar kita hati-hati dalam berbicara. Katanya, "Aku melempar seseorang dengan anak panah lebih aku sukai daripada melemparnya dengan ucapan. Karena melempar dengan anak panah terkadang meleset dari sasaran, sementara melempar dengan ucapan tidak pernah meleset dari tujuan." Sahabat, wujud dari hati yang kotor dan lidah yang kotor adalah adu domba dan fitnah. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka ia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnah dirimu. Hati-hati ya sahabat, dengan orang-orang yang suka memfitnah orang lain, itu suatu saat ia akan memfitnah kita. Penyakit hati yang sangat berbahaya adalah juga berburuk sangka. Dalam hal ini Al-Buti berkata, "Jangan berburuk sangka kepada orang jahat, apalagi kepada orang baik." Saya ulangi ya, jangan berburuk sangka kepada orang jahat, apalagi kepada orang baik. Buruk sangka itu penyakit hati yang berbahaya, yang disebabkan oleh nafsu untuk membenci orang lain. Jangan jadikan asumsi pribadi untuk menghakimi dan menebar kebencian. Tebarkanlah kasih sayang, bukan menyulut permusuhan dan kecurigaan. Sahabat, untuk mengontrol lidah agar tidak membahayakan, cara efektif yaitu dengan cara diam. Ilmu itu perhiasan dan diam itu keselamatan. Saya ulangi ya, diam itu keselamatan. Bila kamu berkata-kata, maka janganlah banyak bicara. Kamu tidak akan menyesal karena diam sekali, namun sungguh kamu akan menyesal karena bicara berulang kali. Semakin banyak bicara, akan semakin banyak salahnya. Sahabat, orang yang sulit menerima nasihat itu disebabkan oleh hatinya yang keras. Hatinya membatu. Lantas apa pemicu hati yang membatu? Penyebab hati mengeras atau membatu adalah banyak tidur, banyak makan, dan banyak tertawa. Tentang hati keras membatu yang disebabkan banyak makan itu lebih spesifik karena banyak makan makanan yang tidak atau diragukan kehalalannya. Sesuap makanan yang haram akan mematikan hati dan menggelapkannya, serta akan menyibukkan dengan urusan dunia dan senang dengan maksiat. Sementara makanan yang halal akan menghidupkan hati dan menyibukkanmu dengan urusan akhirat dan membuatmu senang berbuat taat. Jadi sahabat, kalau misalnya anak kita sulit dinasihati atau hatinya keras, ada baiknya orang tua atau kita mengevaluasi atau introspeksi diri, apakah selama ini ada makanan yang diberikan kepadanya karena tidak halal, baik itu jenisnya maupun asal makanan itu ya sahabat. Untuk itu, mari berusaha membersihkan hati kita agar kita pantas menghadap Allah. Di antaranya yaitu dengan cara tidak menempatkan dunia di dalam hati. Adalah biasa jika kita melihat perahu di atas air, namun bahaya bila kita melihat air di dalam perahu. Maka kita boleh berada di hati dunia, tapi jangan menempatkan dunia di dalam hati. Dan tentunya dengan memperbanyak
membaca Al-Quran ya sahabat. Sebab ciri hati yang bersih adalah pemiliknya tidak akan pernah merasa kenyang untuk terus membaca Al-Quran. Demikian, semoga hati kita bisa menerima kesakitan dengan diam dan menilai kesalahan orang lain dengan niat yang baik. Apabila ada salah kata, saya minta maaf ya sahabat, dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.